tertinggi? Nilainya 92, Bu. 92. Oke, terima kasih Niar. Lanjut Riswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Pagi. Salam kenal semua, nama saya Riswandi Nugraha. Saya bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso. Nilai MOC tertinggi saya 90, Ibu. Terima kasih. Panggilannya siapa? Wandi, Bu, Wandi. Wandi. Oke, Ya. terima kasih Wandi. Sama-sama, Ibu. Lanjut Miss Swar. Silakan Miss Swar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mizwar Tarmizi. Sehari-hari Mizwar. Saat ini saya bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Poso dan nilai MOC tertinggi saya 96. Oke, terima kasih Miss Swar. Lanjut Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Nama saya Vera Andriani Mahfud. Saat ini nama panggilan Vera. Saat ini bertugas di Puskesmas Korobono sebagai kesehatan. Nilai promosi saya kemarin 9. Puskesmas apa Vera? Tidak Korobono. Ya? Puskesmas Korobono. Korobono. Ya. Nilai MOC-nya? 96. Oke, terima kasih Vera. Lanjut Niwayan Listiani. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niwayan Listiani, biasa dipanggil Lis. Saat ini saya bertugas di kantor Badan Pendapatan Kabupaten Poso. Nilai MOC saya 90. Oke, terima kasih Lis. Terima kasih Bu. Lanjut Ella Ranawati. Silakan Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Nama saya Ella Pranawati. Saya bekerja di Puskesmas Kalamanya. Teman-teman bisa panggil saya dengan Ella. Nilai MOC saya 94. Terima kasih Ella. Lanjut Haryanto. Haryanto silahkan. Teman-teman bisa mendengar suaranya Haryanto? Bisa? Tidak, Ibu. Oke, kasih kuat sedikit Haryanto. Belum kedengaran. Kurang kedengaran. Ini perkenalan sekaligus cek sound ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya. Pagi, teman-teman. Perkenalkan nama saya Hakan Wardawa, nomor Rian. Saya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai MOC saya 94. Terima kasih. Panggilannya siapa? Ian, Bu. Ian. Ya? Ian. Kian. Ian. 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 Iat. Ian. Ya. MOC-nya nilainya 94. 92. 64. Berapa? 94. 94. Oke. Terima kasih ya. Soalnya soundmu agak ini ya, agak kurang-kurang jelas. Baik, lanjut. Agung, silahkan Agung. Selamat pagi Bu Vince, selamat pagi Pagi. teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Dr. Agung Cahaya Pratama. Untuk panggilan biasa dipanggil Agung. Untuk tempat tugas saya di Puskesmas Tambarana. Kemudian kalau untuk nilai MOC tertinggi 92. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Agung. Lanjut. Syafaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Ilsya Abdul Syafaat Latimumu, biasa dipanggil Aat. Tempat kerja saya sekarang di Puskesmas Olomokunde.
Nilai terbaik emosi saya 90. Oke, terima kasih Aat. Lanjut. Agus, silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agus Raka Adifa, bertugas di Puskesmas Tambarana, profesi sebagai seorang dokter gigi. Untuk nilai emosinya kemarin 90. Panggilannya Agus Agus. Raka. Oke, baik teman-teman. Sudah semuanya ya. Kita mendapat teman 11 ya, luar biasa. Pagi-pagi sudah dapat teman 11 orang. Ini hal yang luar biasa yang patut kita syukuri, bahwa tidak gampang mendapat teman ya sahabat, karena teman latsar itu teman seumur hidup. Tidak ada yang latsar 2 kali. Karena kalau tidak lulus saat ini tidak bisa lagi ikut latsar dan tidak ada diterima lagi menjadi CPNS. Jadi latsar itu sekali ya, kalaupun ada karena sakit itu bisa di ini, tetapi dengan catatan yang sangat-sangat harus memenuhi syarat. Jadi kita bersyukur bahwa kita mendapat teman 11 ya. Pada pagi hari ini teman latsar, Ibu sangat senang karena Ibu mendapat teman baru 11 orang dari Poso, dan Kabupaten Poso, pemerintah Kabupaten Poso sangat beruntung karena kalian lolos dari menjadi CPNS ini melalui saringan yang sangat baik. Mesnya itu sangat kecil ya, sehingga yang keluar itu adalah yang unggul. Dan kalian adalah generasi milenial yang cerdas, yang bisa lolos dari CAT ya, sehingga bisa menjadi CPNS. Baik teman-teman, kita akan sama-sama mengikuti pembelajaran saat ini selama 2 JP. Ibu lanjut. Nah, bisa kelihatan ya. Oke. Kita lihat bahwa agenda 1 ya, sikap perilaku dan dan bela negara itu melingkupi atau di bagian lingkaran dari agenda yang lain. Artinya apa? Agenda 1 ini mempersiapkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian sebagai CPNS untuk bagaimana memahami ya, atau memiliki sikap perilaku dan sikap perilaku untuk bagaimana wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, kesiapsiagaan bela negara, dan mampu menganalisis isu-isu yang ada atau isu kontemporer. Baik, ini hasil belajar yang akan kita capai ya, kita akan belajar bersama. Nah, Ibu, kenapa Ibu tanya tadi ya, bagaimana nilai emosi? Artinya semuanya sudah lulus, malah tidak ada yang dapat nilai 80-an. Ya, luar biasa ini. Ini kelompok yang paling mantap yang Ibu pernah temui. Tidak ada yang di bawah 90. Ya, rata-rata 90 ke atas. Nah, Ibu ingin kalian memberi pendapat ya, apa yang telah Anda pahami dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Atau ada yang ingin mengemukakan bagaimana cara pandang Anda tentang sejarah wawasan Nusantara. Baik, Ibu ingin komentar kalian dulu apa yang sudah diperoleh dari MOC. Ibu ingin mereview dulu apa yang sudah dipelajari dalam MOC. Agung Cahya Pratama, kenapa kameranya? Oke. Silakan. Raise hand kah atau langsung? Karena kalau tidak ada yang raise hand, Ibu yang akan meminta. Silakan. Silakan. Siapa yang ingin berpendapat bagaimana, apa yang kalian pahami dengan agenda 1? Wawasan kebangsaan. Atau nilai-nilai bela negara. Atau analisis isu kontemporer yang sudah lulus semuanya ya. Silakan. Ada yang ingin berkomentar? Jangan ragu-ragu. Ya, inilah waktunya.
kalian memberikan pendapatmu. Ayo, teman-teman, jangan ragu-ragu. Ada? Oke, kalau belum ada, Ibu bertanya lagi ya. Enggak. Sebentar, Ibu akan bertanya kembali hal itu ya. Tapi sebelumnya Ibu kasih, kalau begitu Ibu kasih lihat dulu film singkat ya. Supaya Ibu perlihatkan dulu film singkat. Simak film ini ya. Oh ya, sabar. Ibu harus stop share dulu. Kalau mau mengeluarkan video, harus share sound-nya dengan optimize for video clip harus dicentang supaya dia bisa bagus suaranya. Ini untuk Ibu yakin Ibu hanya menggarami laut ya, tetapi Ibu hanya mengingatkan saja lagi. Hai, aku Nilam dari PSA Surabaya Utara. Jutaan orang Indonesia tahu apa itu Pancasila, tapi gak semua orang tahu cara mengimplementasikannya. Banyak dari kalian yang tahu bahwa tanggal 1 Juni kemarin adalah hari libur nasional. Tapi sebagian orang gak tahu bahwa pada hari itu dasar negara kita dilahirkan. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis groundslide atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, Pancasila sebagai ideologi bangsa harus dijadikan dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila mengandung makna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita simak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai insan manusia, kita harus saling menghargai hak antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. 3. Persatuan Indonesia. Walaupun banyak perbedaan di Indonesia, kita harus tetap menjaga keutuhan negara dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menghormati segala keputusan yang telah ditetapkan dan menerima dengan lapang dada apapun hasilnya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan tidak bersikap diskriminasi antar individu. Jadi, kalau sudah tahu caranya, yuk mari kita satukan perbedaan dan eratkan kebinekaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share. Oke, teman-teman, sudah menonton sekilas? Karena tadi belum ada yang mau berkomentar, ya. Kaitan dengan agenda 1, sekarang Ibu mau tanya dan silahkan di chat ya, kirim di chat, ya. Kirim di chat posisi Bapak Ibu teman-teman, ya. Posisi Bapak Ibu teman-teman. Bagaimana Anda menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara? Ya, itu pertanyaannya. Kalau Ibu membuat garis 1 sampai 10, ya, 1 sampai 10 ada di posisi mana? Ya, Bapak Ibu ada di posisi mana di garis ini? Dalam hal menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Itu contoh yang tadi ya, itu hanya sekilas contoh. Bagaimana? Sudah bisa dipahami pertanyaannya? Silakan di chat. Ditulis di chat, ada di posisi mana kalian masing-masing dalam menerapkan ideologi negara, ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Silakan ditulis di chat, Ibu akan membaca di chat. Halo? Ibu kasih waktu 1 menit.
Haryanto, coba diulang. Kenapa po? 10 itu maksudnya. Aat, mana Aat? Ya, Ibu. Sudah belum memberian? Belum memberi posisimu di mana? Sudah, Ibu. Berapa Aat taruhnya? Posisimu di mana Aat? Halo Aat, Halo, Ibu. ini berapa posisimu? Posisi 7, Ibu. Oke, posisi 7. Baik teman-teman, ya. Sekarang luar biasa. Ada yang memberi 1, tetapi ada juga yang memberi 10. Ya. Pertama Ibu ingin tanya dulu yang memberi 1. Mengapa Pak Miswar ya dan Pak Haryanto Pak Miswar dulu ya berkomentar. Mengapa posisi 1? Ini Bu, apakah suara saya terdengar Ibu? Oh, apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Terdengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, Pagi. alasan kenapa saya memberi posisi 1 adalah karena saya melihat besaran angka dari 1 sampai 10 itu bukan dari nominalnya, tapi saya melihat itu sebagai satu proses, dan saya memilih 1 karena bagaimana saya menempatkan Pancasila sebagai dasar atau sebagai landasan terhadap bagaimana diri kita menjalani keseharian kita, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Meletakkan di posisi 1 karena sekali lagi diulangi. Maaf Ibu agak tadi. Ya, karena saya tidak melihat, setelah saya melihat gambar tadi 1 sampai 10, saya tidak melihat itu sebagai dari besaran nominalnya, tapi saya melihat itu sebagai suatu proses dari 1 sampai 10. Jadi saya memilih angka 1 karena saya menerapkan Pancasila di posisi pertama atau sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oh, Ya, jadi seperti itu. maksudnya Bisa. begini, Ibu taruh 1 sampai 10 ya dalam menjalankan kehidupan dari kehidupan sehari-hari kita, benar Miswar, Iya. bahwa ideologi Pancasila itu kita sudah laksanakan seberapa besar ya. Kalau Oh, Ibu meletakkan posisi itu dari 1 sampai 10. Nah, oh iya. jadi makanya Ibu tanya kenapa kau meletakkan 1? Atau Oh ya. mungkin iya tadi Haryanto juga Ibu lihat 1 ya? Iya Ibu, Apa alasanmu? saya 1 juga karena Apa alasanmu? sepemahaman saya tadi itu mungkin dalam kehidupan prioritas Pancasila di urutan keberapa?
pemahaman saya tadi prioritas Pancasila di kehidupan dalam menjalani kehidupan saya prioritaskan di nomor 1 Ibu, karena sudah memuat sikap dan perilaku sebagai bangsa Oh, Indonesia dalam oh, kehidupan oh, sehari-hari. bukan. Jadi bukan. Oh iya iya. Bukan. Jadi, maksudnya begini. Tadi kan Ibu pertanyaannya ya. Bagaimana Anda menerapkan Pancasila sebagai ideologi? Artinya maksudnya apa? Pancasila yang sudah kalian laksanakan dengan sempurna ya? Atau belum? Bisa contoh Ibu ya. Mungkin saja pada si 8 dan mufakat kadang Ibu biasa tidak sepakat ya. Ya, oke. Jadi mungkin bisa dirubah lagi ya posisinya. Mungkin kalau satu terlalu ya, artinya kalian baru mau start ya. Baik, Ibu ingin bertanya ke yang ke Agus ya. Ke Pak Agus posisi 5. Mengapa pada posisi tengah? Silakan Pak Agus. Terima kasih Silakan Pak kesempatan. Agus. Ya, terima kasih kesempatan Ibu untuk penerapan nilai-nilai Pancasila itu menurut saya kalau untuk saya pribadi masih belum maksimal, terutama di masalah pekerjaan dalam suatu instansi. Kadang memang di Pancasila selalu contoh ya Bu ya, untuk di Pancasila kadang memang di apa ya, untuk sila keempat khususnya itu bisa bermusyawarah, berdemokrasi. Kadang di suatu instansi memang karena beberapa kebijakan selalu kita hanya bisa menerapkan aturan-aturan dari atas. Makanya kadang hanya kita bisa bersifat reversibel atau mengikuti saja. Kadang hati kecil ingin memberikan saran, ingin memberikan masukan, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu juga. Cuman secara pekerjaan tetap kita memenuhi atau mementingkan utama untuk kepentingan masyarakat sendiri. Terima kasih. Untuk maksimal tetap saya masih belum sempurna menjalankannya, tapi berusaha untuk lebih sempurna lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Agus, sekarang Ibu ingin tanya yang 10 dulu. Pertama sama Meike. Silakan Meike. Iya, terima kasih Bu Since. Jadi saya juga tadi mungkin sedikit kurang memahami pertanyaan, tetapi saya memilih posisi atau nilai 10 itu di posisi paling sempurna kalau untuk penempatan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena saya pikir di Pancasila itu sudah memuat aturan-aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia. Namun jika pertanyaannya itu mengenai bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mungkin untuk saya sendiri belum bisa mencapai posisi yang ke-10 karena tentunya banyak nilai-nilai dari Pancasila itu yang belum bisa saya terapkan secara maksimal. Contoh tadi mungkin menyambung dari Dokter Agus yang katakan tadi di dalam lingkungan kerja mungkin kita agak susah untuk melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena jujur saja setiap pemikiran orang itu berbeda-beda. Jadi kadang kita merasa sebenarnya pendapat dia tidak sejalan dengan saya, tetapi karena hal-hal tertentu mungkin saja kita menerima atau mungkin kita tidak berani mengeluarkan pendapat. Saya kira begitu, Bu. Mungkin posisi saya kalau untuk penerapan mungkin ada di 7 atau 8. Terima kasih. Oke, terima kasih Meike. Jadi Ya, sama-sama Ibu. kita perbaiki ya. Jadi sekarang Ibu ingin
pendapat lagi dari Dokter Agung. Juga komentar lempar keluar ya. Untuk list, silakan list. Posisinya 9, hampir sempurna. Silakan list Baik, terima komentarnya. kasih Bu. Mungkin di sini saya memilih posisi 9 karena tapi untuk penerapannya sepertinya belum. Di sini saya seperti Meika tadi, saya mengira untuk memposisikan Pancasila itu di posisi keberapa. Tapi untuk penerapannya saya juga belum menerapkan Pancasila secara sempurna karena seperti di kehidupan yang sehari-hari yang dilakukan belum bisa menerapkan ideologi Pancasila itu secara sempurna. Oke, terima kasih Lis. Ya, Kasih. lanjut coba. Kalau uang 8. Masih ada lagi yang sehingga belum selesai. Apa komentar? Silakan Wandi, komentarnya 8 nilai yang kau berikan. Oke, terima kasih atas kesempatan Ibu. Saya memilih angka 8. Jujur saja dari 5 nilai-nilai Pancasila itu, dari 5 itu untuk ketuhanan yang Maha Esa tentunya keimanan seseorang pribadi masing-masing harus melaksanakannya. Yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya juga sudah bersikap adil tentunya. Dan untuk persatuan pada seluruh masyarakat Indonesia, saya tidak pernah memilih-milih temanku dalam bersosialisasi. Semua saya anggap sama. Cuma dalam poin 4-nya, Ibu, yang saya agak belum maksimal. Kalau untuk menghormati segala keputusan yang dibuat oleh pemegang kebijakan tertinggi, oke, saya menghormati semua keputusannya, Ibu. Cuma untuk menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, tentunya sebagai masyarakat umum, kita juga harus kritis, Ibu. Menyikapi segala kebijakan-kebijakan yang ada. Seperti itu, Ibu. Saya rasa cukup sekian, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Wandi. Tadi karena Agung terlempar keluar, silahkan Pak Dokter Agung. Mengapa Ya. Bapak meletakkan 10? Apa Mohon maaf komentar? sebelumnya tadi Bu, karena masalah jaringan jadi terlempar keluar. Tidak apa-apa. Jadi kalau Ibu maklum itu. untuk tadi kan yang saya pahami dari pertanyaannya, bagaimana kami memposisikan terhadap ideologi Pancasila. Jadi kalau di sini saya menempatkan angka 10 karena sebagai nilai tertinggi, karena kan untuk penempatan di mana Pancasila itu kan sebagai ideologi negara yang sudah istilahnya dirumuskan dari pemimpin-pemimpin bangsa terdahulu, di mana nilai-nilainya masih dan sangat relevan untuk kehidupan sampai dengan sekarang. Jadi kalau untuk diposisikan terlepas dari ketidaksempurnaan kita dalam menjalankan nilai-nilainya, saya tetap memposisikan sebagai prioritas nilai tertinggi di angka 10 berarti Ibu. Oke, berarti Dokter Agung sudah menerapkan dengan baik. Semua itu dengan baik. Maksudnya kan apa kian
Mohon maaf Ibu suaranya ini kalau di saya tadi putus-putus. Ya, jadi maksudnya Ibu berarti Dr. Agung sudah mengimplementasikan, ya? Ya, kalau untuk saya ideologi Pancasila itu kan untuk diimplementasikan terlepas dari masih banyak mungkin kekurangan dalam pelaksanaannya, cuman tetap kita sebagai warga negara menempatkan Pancasila itu sebagai ideologi tertinggi. Oke. Ibu ingin lagi bertanya, sebagai calon pegawai negeri sipil, bagaimana reaksi saudara jika Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dilebur dan tidak dijadikan lagi sebagai landasan ideologi negara? Apakah Anda setuju? Coba komentar Asniar, apa setuju? Asniar? Tidak setuju, Bu. Oke, tidak setuju. Kalau Ella setuju? Ella, apa komentarmu dengan pernyataan tadi? Tidak setuju karena jelas kita akan bercerai tentang memegang Setuju juga, ya? Kalau baik. Intinya sebagai maaf Ibu salah ya, Ibu tidak. Kalau mau share kembali sudah bagus suaranya Ibu. Halo? Maaf Ibu, Bisa didengar? Putus-putus Ibu. Suara Ibu sudah bisa didengar dengan baik? Masih Sudah, putus-putus, Ibu. Ibu sudah klik. Tadi Ibu lupa mengklik kembali ya. Soundnya. Sekarang sudah Baik. bagus ya. Sekarang Sudah sudah bagus bagus, ya, Ibu. mudah-mudahan sudah bagus. Tadi Ibu lupa mengklik keterusan tadi ya. Waktu putar video Ibu lupa. Nah, jadi kita lihat di sini ya, bahwa negara Indonesia tidak cukup diperankan oleh saja. Maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan luar tentara. Itu kata Jenderal Sudirman. Ya, pemimpin kita masa lalu sudah memahami itu dengan baik. Bahwa bukan cuma tentara saja yang harus, ya, pemerintah yang lainnya. Bukan hanya tentara. Itu kata Bapak Jenderal Sudirman. Mereka sudah memikirkan itu. Bahwa tidak cukup hanya tentara yang akan menjaga dan mempertahankan negara kita. Nah, mari kita lihat lagi di sini. sudah 6 lewat dia. Ibu Stinja keluar ya? Iya.
Halo, Bapak Ibu, suaranya Ibu Stinja ada kedengaran? Iya Pak, sepertinya Ibu Sinci keluar. Putus Pak suaranya tadi Stinja, Pak. itu ya bacanya ya. Sinci. Ya, mantap. Kita cari tahu dulu. Oh ya, ada info ini jaringan di tempatnya Ibu Stinja ada masalah sedikit ini ya. Tadi ada saya sampaikan di sambil menunggu Ibu Stinja masuknya. Tadi ada saya sampaikan di grup untuk nama peserta. Silakan dikoreksi ya. 128 garis datar kelompok sama nama ya. Untuk memudahkan kita kalau misalnya ada yang keluar dari kelompok, gampang mencari tahu memasukkan ke dalam breakout room ya. 18 garis datar. Tahu ya cara merubahnya ya. Kemudian nanti itu ya belajar cara masuk ke breakout room tadi banyak sekali yang belum bisa, mungkin sekitar 15-an orang tadi belum tahu cara masuk di breakout room. Nah, keluar betul Ibu Stinja. Itu sama tuh. Yang tidak sama pun. Nanti masing-masing kelompok bikin grup WA sendiri ya. Atau sudah ada? Untuk kemudahan dalam mengerjakan tugas kelompok, dalam membuat jadwal pertemuan coaching dengan pembimbing, kemudian saling mengingatkan pada saat ada jadwal pembelajaran di Zoom ya. Kemudian apa? Ya nanti hal lain nanti saya sampaikan setelah pembelajarannya. Ibu Mika Ibu bisa terbalik kayaknya namanya. suara saya? Ibu Stinja ya kedengaran Bu? Pak Iwin? Iya ya keluar kedengaran Bu? Oh sebentar, kayaknya Ibu. Ibu keluar.
Irwin, Iya, Bos. Ibu, ini jaringan Palu atau saya bagian mami sih pemberdayaan perempuan. Terus siapa ya? Ikutin juga dia. Patricia. Masuk kepala bidang dia. Kan dia kepala PT itu. Iya. Hah? PT. Ini perempuan. PT-nya.